Ada saat di mana seseorang yang begitu kamu cintai pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa segera terisi. Kamu merasa seperti ada bagian dari dirimu yang ikut hilang, seakan dunia tak lagi sama. Dalam sepi itu, waktu terasa berhenti, dan setiap detik menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang telah patah di dalam dirimu. Namun, rahasia bertahan bukanlah dengan berpura-pura tidak sakit, justru dengan berani menatap luka itu, menerima bahwa ia nyata, dan membiarkan air mata menjadi saksi bahwa kamu pernah begitu dalam mencintai. Kesedihan bukan musuh. Ia adalah jalan agar hatimu belajar memahami arti kehilangan. Kamu mungkin berpikir bahwa kepergian mereka adalah akhir segalanya. Tapi sebenarnya, disitulah sebuah pintu baru terbuka. Pintu yang tidak selalu tampak indah, tapi di baliknya ada kesempatan untuk menemukan versi dirimu yang lebih kuat. Kehilangan memaksa kita untuk kembali menata ulang siapa diri kita tanpa mereka. Bertahan berarti berjalan perlahan, meski langkahmu goyah. Bertahan berarti memeluk diri sendiri di malam-malam ketika sunyi terasa menusuk. Bertahan berarti menemukan makna dari serpihan luka, lalu menjadikannya pondasi untuk melangkah. Sebab setiap rasa sakit yang kau lalui bukan hanya mengajarkan cara bertahan, tapi juga cara menjadi lebih manusiawi. Dan pada akhirnya, rahasia itu sederhana, jangan buru-buru melupakan. Ingatlah dengan ikhlas. Simpan yang baik, lepaskan yang menyakitkan. Biarkan waktu menghaluskan luka, sampai suatu hari nanti, kamu bisa tersenyum lagi. Bukan karena tidak pernah kehilangan, tapi karena kamu berhasil bertahan setelah kehilangan itu. Ada saat di mana segalanya runtuh dalam diam, seseorang yang kamu cintai pergi, dan dunia yang tadinya penuh warna mendadak terasa abu-abu. Kamu terbangun di pagi hari, menatap langit-langit, lalu bertanya dalam hati, bagaimana caranya melanjutkan hidup tanpa kehadiran mereka? Kehilangan selalu datang tiba-tiba, bahkan ketika kita tahu waktunya akan tiba. Tidak ada yang benar-benar siap. Hati yang tadinya hangat mendadak membeku, dan setiap sudut ruangan seperti menyimpan gema nama mereka. Sunyi berubah menjadi pisau yang menusuk perlahan. Pada awalnya, kamu akan berusaha menolak. Kamu akan mencari-cari jejak, menunggu pesan yang tak kunjung datang, atau berharap pintu terbuka kembali. Sebab bagian terdalam dari dirimu belum sanggup menerima kenyataan bahwa yang hilang takkan kembali. Lalu tubuhmu menjadi saksi, malam-malam panjang dipenuhi rasa gelisah. Nafas terasa berat, dan dada serasa kosong. Kamu merasa ada sesuatu yang hilang bukan hanya di luar dirimu, tapi juga di dalam dirimu sendiri. Kehilangan seseorang ternyata juga berarti kehilangan sebagian identitasmu. Dan itulah yang membuatnya begitu menyakitkan. Karena kita tidak hanya merindukan orang itu, tetapi juga diri kita yang dulu. Diri yang utuh ketika mereka masih ada. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan samar yang sulit disentuh. Terkadang, kamu mencoba mengalihkan pikiran, sibuk bekerja, menonton layar, atau mencari kebisingan agar sunyi tak sempat berbicara. Tapi ketika malam tiba dan semuanya kembali tenang, luka itu muncul lagi, lebih keras dari sebelumnya. Pada titik ini, kamu mungkin mulai bertanya, apakah aku benar-benar bisa bertahan? Apakah aku bisa menemukan diriku lagi setelah semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidaklah mudah. Tapi justru disitulah perjalananmu dimulai. Karena bertahan bukan soal seberapa cepat kamu sembuh, melainkan seberapa berani kamu tinggal bersama luka itu. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan saat kehilangan. Kita berusaha menyingkirkan rasa sakit secepat mungkin. Kita ingin segera pulih, segera kembali normal. Seakan kesedihan adalah penyakit yang harus dihapuskan. Padahal, luka yang dipaksa hilang justru akan terus membisikkan suaranya. Rasa sakit itu sebenarnya bukan musuh. Ia adalah tanda bahwa kamu pernah begitu dalam mencintai, bahwa hatimu masih hidup. Menolak kesedihan hanya membuatnya bersembunyi lebih dalam. Menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantammu dengan lebih kuat. Menerima berarti berani duduk bersama luka itu. Berani membiarkan air mata jatuh tanpa merasa lemah. Berani mengakui bahwa kamu sedang hancur, dan itu tidak membuatmu kalah. Justru disitulah keberanian sejati diuji, bukan dengan menolak rasa sakit, tapi dengan menatapnya langsung. Ada malam-malam ketika tangisan menjadi satu-satunya bahasa yang mampu mengungkapkan isi hati. Jangan buru-buru menghapusnya, biarkan air mata itu menjadi jembatan antara dirimu dengan kenyataan. Sebab hanya dengan mengizinkan dirimu merasa,
kamu perlahan akan bisa memahami apa yang sebenarnya hilang. Kesedihan yang diterima akan berubah menjadi ruang perenungan. Dari situ, kamu mulai menyadari bahwa kehilangan bukan hanya tentang berpisah dengan orang lain, tetapi juga tentang menemukan sesuatu yang baru di dalam dirimu. Luka membuka jalan ke pemahaman yang lebih dalam. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tapi setiap kali kamu berani bertahan dalam rasa sakit itu, kamu sedang membentuk kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak lahir dari kemenangan, melainkan dari keberanian untuk tetap hidup meski hati sedang patah. Dan perlahan, kamu akan mengerti, menerima rasa sakit bukan berarti menyerah. Justru itulah langkah pertama menuju penyembuhan. Sebab hanya mereka yang berani merasakan luka sepenuhnya, yang akhirnya bisa belajar hidup dengan hati yang lebih luas. Setelah tangisan mereda dan luka mulai diterima, muncul ruang kosong yang terasa asing. Ruang itu dulu dipenuhi oleh kehadiran seseorang, kini dibiarkan hampa. Banyak orang takut menghadapi kehampaan ini, padahal justru di dalam kehampaanlah kesempatan untuk menemukan pijakan baru muncul. Menata diri bukan berarti melupakan mereka yang pergi. Menata diri berarti belajar menapaki hari dengan cara yang berbeda. Mungkin awalnya terasa canggung, seperti berjalan dengan kaki yang baru saja terluka. Tapi setiap langkah, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu masih memilih hidup. Kamu bisa memulai dari hal sederhana, merapikan tempat tidurmu sendiri, menata ulang ruang yang dulu penuh kenangan, atau sekedar memberi waktu bagi tubuhmu untuk beristirahat. Tindakan-tindakan kecil ini bukan sekedar rutinitas, tapi pernyataan bahwa kamu sedang merawat dirimu di tengah retaknya dunia. Di saat yang sama, kamu akan mulai sadar bahwa kehilangan juga memberi ruang untuk kembali mengenal dirimu. Pertanyaan yang dulu tenggelam dalam hubungan atau ikatan kini perlahan muncul. Siapa aku tanpa dia? Apa yang benar-benar penting bagiku? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terasa menakutkan, tapi sebenarnya ia adalah jalan pulang menuju dirimu yang sejati. Tentu, ada hari-hari di mana kamu merasa kuat, lalu esoknya kembali runtuh. Itu wajar. Proses menata diri memang bukan garis lurus. Kadang kamu merasa berjalan maju, kadang terjatuh lagi. Namun setiap jatuh membawa pelajaran, dan setiap bangkit menambah lapisan baru pada keteguhan hatimu. Perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat. Ia tentang keberanian untuk tetap berjalan meski langkahmu gemetar. Karena di setiap langkah kecil itu, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Ada kehidupan baru yang perlahan muncul di antara reruntuhan. Dan di titik inilah kamu mulai merasakan bahwa meski kehilangan tetap menyakitkan, ia tidak lagi sepenuhnya melumpuhkan. Kamu bisa bernapas lebih lega, meski luka masih ada. Kamu bisa menatap ke depan, meski masa lalu masih membekas. Inilah awal dari sebuah kebangkitan. Pada akhirnya, kehilangan bukanlah tentang bagaimana kamu melupakannya, melainkan bagaimana kamu hidup bersamanya. Kenangan tidak bisa dihapus, tapi ia bisa diubah menjadi pelajaran. Luka tidak bisa dihindari, tapi ia bisa menjadi dasar dari kekuatan yang baru. Bertahan berarti berani menerima bahwa ada hal-hal yang tidak akan kembali. Namun justru dalam menerima itu, kamu menemukan ruang untuk tumbuh. Kamu belajar bahwa cinta tidak hilang, ia hanya berganti wujud. Dari kehadiran fisik menjadi ingatan yang melekat di hati. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa rasa sakit yang dulu menghancurkanmu, kini menjadi alasanmu untuk lebih menghargai hidup. Kamu akan melihat cahaya kecil yang muncul di antara gelap, dan menyadari bahwa dirimu ternyata lebih kuat daripada yang pernah kamu kira. Rahasia bertahan tidak ada pada melupakan, melainkan pada mengingat dengan ikhlas, menyimpan yang baik, merelakan yang pergi, lalu melangkah ke depan dengan hati yang lebih luas. Sebab setiap kehilangan selalu menyisakan hadiah tersembunyi, kesempatan untuk menemukan dirimu sendiri. Dan ketika suatu hari nanti kamu menatap ke belakang, kamu tidak lagi melihat hanya luka. Kamu akan melihat perjalanan seorang manusia yang pernah patah, tapi memilih untuk tetap berdiri. Itulah rahasia bertahan setelah orang yang kamu cintai pergi. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.